News hadir untuk menemani Anda dengan berita-berita seputar SMK Broadcasting Bina Kreatif Medan bersama saya Fadila Syahni dan saya Beatrice Nataya Panjaitan. Sebagai salah satu SMK yang membutuhkan kegiatan praktek, SMK BBC Medan telah mempersiapkan protokol kesehatan untuk menunjang kegiatan tatap muka terbatas yang aman di masa pandemi virus corona. Siswa yang keluar masuk sekolah diwajibkan tetap memakai masker. Siswa menganggap penting terhadap protokol kesehatan ini, sehingga setiap siswa yang masuk ke area sekolah harus mengikuti tahap-tahap yang sudah diterapkan seperti selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan cek suhu tubuh. Kalau ada yang melanggar, saya harus selalu mengingatkan juga untuk memakai masker dan jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer. Karena kita juga belum tahu bahwa corona ini masih ada di Indonesia atau belum. Karena tingkat positif corona itu masih bertambah di Indonesia. Ya, jadi kalau kita di SMK BBC itu kan ada namanya praktek dan daringnya. Jadi setiap praktek tatap muka ke sekolah kita pastinya ada protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu kita sudah sosialisasikan di awal semester ya, kepada orang tua, kepada siswanya juga. Jadi apa isi protokol kesehatannya sesuai dengan surat edaran yang dikirim oleh gubernur kita ya, Gubernur Sumatera Utara. Jadi kalau untuk di SMK BBC sendiri, ya protokol kesehatan itu ketat. Siswa yang mau praktek ke sekolah harus mengikuti protokol kesehatan. Apa saja yang ada di dalam protokol kesehatan tersebut? Ya pastinya wajib masker, ya. Lalu bawa sanitizer, cuci tangan sebelum masuk ke gedung sekolah BBC gitu ya. Jadi apakah efektif? Sampai sekarang masih efektif ya, kita masih tekankan untuk protokol kesehatan tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini karena kita selalu taat ya, tidak ada kasus COVID-19 di lingkungan sekolah kita, baik siswa maupun guru-gurunya gitu. Pun banyak tantangan dalam penerapan protokol kesehatan di masa new normal saat ini, tapi tetap harus dilaksanakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kebijakan penuh protokol kesehatan ini juga perlu bekerja sama antar warga sekolah dan saling mengingatkan satu sama lain. Para guru dan karyawan SMK BBC Medan juga diwajibkan untuk mematuhi standar protokol kesehatan. Seperti apa penerapan protokol kesehatan oleh guru dan karyawan di SMK BBC Medan? Berikut ulasannya. Oleh para guru di sekolah BBC Medan telah dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu. Tentunya SMK BBC Medan harus tetap menaati anjuran pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan yang harus ditaati, khususnya oleh para guru maupun warga sekolah lainnya. Ya, jadi protokol kesehatan yang diterapkan di SMK BBC Medan itu dan wajib diikuti guru. Yang pertama sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya. Yang pertama juga sebelum masuk ke sekolah harus cuci tangan, boleh pakai sabun, boleh juga pakai hand sanitizer. Dan yang kedua wajib guru-guru itu semua warga sekolah memakai masker. Nah, dan juga yang ketiga masuk ke sekolah juga kita tuh ada yang namanya cek suhu badan. Jadi kalau memang suhu badannya sudah terlalu tinggi, tidak diperbolehkan masuk ke sekolah atau lebih baik istirahat di rumah seperti itu. Takut nanti menular ataupun takut nanti kesehatannya semakin terganggu seperti itu. Lebih baik di rumah saja dan juga harus menjaga jarak. Selain itu, dalam penerapan kegiatan tatap muka, sekolah membuat suatu jadwal yang mengatur kehadiran setiap guru juga murid. Ya, itu masih terbatas ya. Jadi untuk anak-anak itu kita batasi pertemuannya dalam satu minggu itu 1-2 kali. Jadi untuk 1 bulan itu anak-anak dapatkan pertemuan 1-4 kali. Ya, jadi tidak full dan juga pembagiannya dibagi sekitar 30 orang masuk setiap harinya. Salah seorang guru menyatakan bahwa untuk saat ini protokol kesehatan yang diterapkan oleh sekolah sudah dilakukan dengan baik, khususnya oleh para guru.
mengingat bahwa sekolah menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak orang. Nah, untuk sampai saat ini kita lihat sudah baik, ya kan? Maksudnya juga sudah dilakukan guru-guru dengan baik, sekolah sudah menerapkan dengan baik, dan semua warga sekolah juga udah mengikuti semua peraturan protokol kesehatan yang dilakukan sekolah dengan baik. Jadi sudah berjalan dengan lancar. Mengajar di masa new normal ini tentu terasa berbeda bagi para guru, mengingat ada beberapa protokol yang harus ditaati. Selain itu, tak jarang para guru merasa kesulitan menjelaskan materi yang harus diperagakan atau dicontohkan langsung. Di samping itu, guru juga mengalami kesulitan dalam melihat respon atau keaktifan belajar siswa. Ya, bagaimana ya? Kalau untuk mengikuti pembelajarannya, memang agak sulit dan bingung, ya. Apalagi kita belajar tentang daring, ya, sangat membingungkan. Bagaimana kita mencontohkan atau memberikan materi-materi dengan baik kalau kita tidak berjumpa dengan anaknya, kita tidak tahu tentang respon mereka seperti apa dengan materi apa yang kita sampaikan, gitu. Masalah untuk di sekolah ya juga bingung kadang-kadang, ya, kita tidak bisa terlalu memantau anak-anak menggunakan masker di dalam atau di luar sekolah. Perbedaan juga dirasakan di ruang guru. Ruangan itu kini menjadi lebih sepi akibat kehadiran para guru yang dibatasi. Beberapa fasilitas seperti hand sanitizer juga tidak terlihat di ruang guru. Nah, memang kita harus merubah sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya tadi berjaga jarak, ya kan? Dan juga kita di ruangan guru kita juga harus menyediakan seperti sabun cuci tangan, seperti itu. Memang banyak yang harus dirubah dan dibenahi seperti itu, tidak seperti biasanya. Nah, pokoknya di ruangan guru ataupun di ruangan siswa kita juga sediakan setiap kamar mandi itu ada sabun cuci tangan. Iya. Nah, jadi kan memang guru kita itu kan kalau keadaan normal kan duduknya kan tidak berjarak. Tapi saat ini kan harus berjarak seperti itu. Jadi memang harus memakan banyak tempat. Nah, jadi memang tapi sebetulnya tidak mengganggu karena guru-guru yang masuk ke sekolah juga tidak seperti biasa. Kan saat ini kan bergelombang. Jadi tetap tidak ada kendala apapun walaupun saat ini kita di ruang guru memakai ruangan dengan berjarak seperti itu. Para guru SMK BBC Medan berharap pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir agar proses belajar para siswa dapat maksimal. Masa new normal yang ditetapkan pemerintah juga berimbas pada dibukanya sekolah-sekolah meski masih dengan pembatasan. Bagi SMK BBC Medan, dimulainya tatap muka terbatas ini perlu dilakukan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Berikut adalah pandangan yayasan dan kepala sekolah SMK BBC Medan mengenai new normal yang dilakukan sekolahnya. Di masa new normal ini, sekolah sudah diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan beginilah pandangan yayasan sekolah SMK BBC Medan di masa new normal ini. Sangat penting sekali. Kita tahu virus corona ini penularannya sangat cepat sekali, ya. Apalagi virus corona ini kalau sudah masuk ke sel tubuh manusia itu sangat cepat sekali merambatnya ke paru-paru kita. Nah, itu dimana makanya penting sekali penerapannya protokol kesehatan di sekolah ini. Selain untuk menjaga imun tubuh dan lain sebagainya. SMK BBC Medan telah dibuka pada masa pandemi ini tanggal 10 Agustus 2020. Dalam 1 bulan, siswa masuk sekolah secara bertahap, yaitu 2 kali dalam seminggu. Selain dari hari yang telah ditentukan, siswa-siswi belajar secara online. Peralatan yang diterapkan biasanya sesuai dengan SOP, ya, sangat operasional yang dilakukan di instansi-instansi yang terkait, misalnya baik itu pemerintahan, kemudian sekolah, pasti cuci tangan, ya, air, sabun, kemudian alat semprot, disinfektan juga ada. Kemudian kalau alat sih hanya itu, ya, hanya itu. Yang paling terpenting adalah jaga jarak.
Kalau keharusan pasti harus wajib menggunakan masker. Ya, karena ketahui bersama, karena kita kalau kita berbicara ya antara satu dengan yang lain itu harus memiliki jarak 1 meter. Makanya wajib menggunakan masker. Sebenarnya hukumannya bagi anak-anak yang tidak membawa masker di sekolah ini sebenarnya harus pulang. Namun kebanyakan di siswa BBC yang saya lihat bawa masker, pakai masker, kadang sudah lepas lupa pakai lagi. Itu dia. Pentingnya protokol kesehatan di sekolah di masa new normal dan kebijakan sekolah terhadap seluruh warga sekolah. Harapan kita bersama, semoga COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita ini, agar sekolah atau kegiatan lain dapat berjalan seperti biasanya. Kelompok 3, 10 Televisi SMK BBC Medan. Pemirsa, menjadi petugas kebersihan sekolah di masa pandemi bukanlah hal yang mudah. Liputan kami mengenai keseharian Pak Paris, petugas kebersihan sekolah di SMK BBC Medan, terangkum dalam profil berikut ini. Inilah aktivitas Pak Paris yang berprofesi sebagai cleaning service di masa pandemi COVID-19. Pak Paris adalah cleaning service di SMK BBC Broadcasting Bina Kreatif Medan yang telah bekerja selama 4 bulan. Di masa pandemi seperti ini, ia harus meningkatkan kualitas kerjanya untuk menerapkan protokol kesehatan. Saya sebagai petugas kebersihan di sini untuk bagian kebersihan luar dan dalam ruangan dan kantor sekolah dan untuk menjaga kebersihan PC. Di masa pandemi saat ini, tugas Bapak Paris pun kian bertambah. Apalagi Pak Paris adalah satu-satunya cleaning service di SMK BBC Medan. Memang ada, soalnya gedung kita kan 4 tingkat, ya kan? Baru tingkatannya tinggi kali sampai 27 tangga ya. Iya, Pak. Jadi memang lelah juga. Jadi manapun juga tugas yang wajib kita laksanakan untuk kebersihan sekolah itu DPC SMK. Harapan Pak Paris sebagai petugas kebersihan agar guru-guru dan juga murid bergotong royong dalam menjaga kebersihan SMK BBC Medan. Nah, memang begitu juga saya seorang petugas kebersihan, memang saya harapkan juga keseluruhannya maupun siswa maupun guru atau tamu yang datang agar segera menaati aturan kebersihan, karena ada tempat-tempat sampah yang disediakan oleh petugas kebersihan di tiap tempat ruangan itu. Semoga begitulah ya agar dilaksanakan selanjutnya. Nabila dan Anissa Aulia Huta Barat, SMK Broadcasting Bina Kreatif Medan. Mencetak lulusan yang ahli dan siap terjun ke dunia kerja menjadi tantangan bagi setiap sekolah menengah kejuruan. Siapkah SMK BBC Medan menghasilkan broadcaster handal yang siap bersaing di dunia film dan pertelevisian? Berikut kupasan kami. Zahra Heriani, siswa kelas 11 jurusan televisi, bahwa dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mendukung cita-citanya. Menurut Zahra Heriani, sistem daring kurang efektif karena banyak siswa yang tidak bisa memahami pelajaran dan ada beberapa siswa yang belum memiliki ponsel. Tentu saja ada salah satu ekstrakurikuler yang mendukung cita-cita saya. Menurut saya kalau daring itu kurang efektif ya. Mengapa? Karena ada salah satu siswa yang tidak memiliki HP dan ada salah satu siswa yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, sedangkan face to face itu menurut saya efektif. Mengapa? Karena si siswa lebih mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Syuaib Ambarita, salah seorang guru di SMK BBC Medan, mengatakan tujuan beliau mengajar adalah untuk mengembangkan ilmu serta membagikan kepada para siswa. Beliau mengatakan sebaiknya para siswa mengejar ilmu sebaik-baiknya sesuai jurusannya di SMK BBC Medan. Jadi tujuan saya mengajar atau bergabung di SMK BBC Medan ini untuk mengembangkan bakat saya juga. Jadi saya kan di sini kan jurusan saya sebenarnya kan konseling seperti itu, dan saya juga di kampus juga rutin untuk mengikuti yang namanya teater. Jadi setidaknya saya bisa mengembangkan bakat saya juga di sini, menyampaikan ilmu saya juga untuk anak-anak
yang ada di BBC Medan ini. Menurut Yayasan Bina Kreatif, selaku yayasan yang membawahi SMK BBC Medan, SMK BBC berkomitmen membentuk karakter dan potensi siswa khususnya di wilayah Sumatera Utara, mengingat SMK Broadcasting masih sedikit jumlahnya. Dengan berdirinya SMK BBC Medan ini, tujuannya adalah membentuk karakter-karakter anak. Selain karakter juga membentuk kompetensi anak-anak khususnya di Sumatera Utara, khusus Medan juga untuk bisa berkecimpung di dunia broadcasting dan juga perfilman. Kalau terhadap lingkungan, ya sama halnya kita berharapkan di sini adalah agar ketika membutuhkan SDM ya sumber daya manusia terkhusus dunia broadcasting itu tidak serta-merta harus dari Pulau Jawa. Yang kita ketahui bersama, bahkan banyak di stasiun-stasiun televisi itu bahkan produser sekalipun itu selalu dihadirkan dari Pulau Jawa. Kenapa kita dari Sumatera Utara kok tidak ada gitu. Jadi itulah tujuan kenapa SMK BBC Medan itu didirikan. Effendi Syaputra mengatakan tantangan terberat adalah menciptakan pemahaman siswa, bagaimana siswa dapat memahami materi dan potensi dirinya. Tantangannya pasti ada ya. Bahkan terkadang dari intern sendiri. Tantangannya itu bisa kita katakan dari diri kita sendiri ya. Adanya kompetensi yang dibuat di sekolah kita ini belum tentu semua anak itu mempunyai niat yang penuh memang untuk melanjutkan pendidikan yang memang betul-betul saya pengen sekolah di SMK BBC Medan, pengen jadi reporter ya. Nah itu salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di sini. Itu yang kita harapkan dari staf-staf pengajar di sini ya, baik dari guru ya, baik itu guru produktif, normatif dan aktif serta guru ekskul sekalipun untuk bisa memberikan motivasi dan gambaran bahwasannya kalau anak didik yang sudah masuk di SMK BBC Medan itu sudah paham arahnya kemana. Pemirsa, bagaimana perjuangan orang tua demi mewujudkan cita-cita anaknya? Berikut kami rangkum dalam profil Ibu Sri, salah satu orang tua siswa di SMK BBC Medan. Beginilah keseharian Ibu Sri, wanita berusia 43 tahun ini, sehari-hari berjualan beraneka bumbu dapur di Pasar Cemara. Ibu Sri adalah ibu dari 3 orang anak, salah satunya bersekolah di SMK BBC Medan. Sejak pukul 8 malam, Bu Sri sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang akan dijual. Sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Sri sudah bangun dan bersiap pergi ke pasar untuk berjualan dengan diantar oleh suaminya. Bumbu-bumbu yang dijual Bu Sri ada berbagai macam. Ada bumbu kari, soto, semur, rendang, arsik, dan bumbu lainnya. Sejak pandemi COVID-19 merebak, omset penjualan Bu Sri menurun dan harga bumbu naik turun, membuat keuntungan yang didapat tidak banyak. Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Demi memberikan yang terbaik, Bu Sri berjuang demi pendidikan putrinya. Dia bahkan memiliki alasan tersendiri dengan memilih SMK BBC bagi putrinya. SMK BBC ini menurut saya sih bagus, di mana siswanya diperkenalkan tentang dunia kerja di pertelevisian. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia, demikian juga dengan Bu Sri. Sejak pandemi virus corona menyebar, sekolah-sekolah memiliki 2 kegiatan pembelajaran, daring dan tatap muka. Pastilah semua orang tua memiliki pandangan berbeda mengenai 2 kegiatan pembelajaran ini. Kayaknya ada lagi kan, kalau daring dia dalam menangkap pelajaran itu agak susah. Kalau tatap muka lebih mudah dia. Di antara harapan yang besar terhadap masa depan anaknya, dengan pandemi yang belum tahu kapan berakhir, banyak orang tua di antaranya Bu Sri memiliki kekhawatiran sendiri. Nah, cuman kan sudah dibilang suruh jaga jarak, langsung jaga protokol kesehatan mengikuti gitu. Lebih berkembang, dia lebih maju dan lebih banyak wawasannya untuk masa depannya sesuai dengan bidang yang dia pilih nantinya. Semua orang tua berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Kelompok 6, 10 TV, SMK Broadcasting Bina Kreatif Medan.
Sejak awal berdiri, sederet prestasi telah diraih oleh siswa-siswa SMK Broadcasting Bina Kreatif Medan. Prestasi dalam bidang apa saja itu? Pemirsa, liputan berikut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Fadila Syahni Dan saya Rizka Daya Panjaitan. Kami berdua mohon pamit. Kita berjumpa lagi dalam BBC News berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sekolah Menengah Kejuruan Broadcasting Bina Kreatif Medan telah memiliki banyak prestasi sejak berdirinya tahun 2013 lalu. Sederet prestasi yang telah diraih SMK BBC Medan diantaranya sutradara terbaik, kameramen terbaik, juara presenter, juara fashion show, dan juara teater tingkat nasional. Satu dari siswa yang berprestasi adalah Jalu Permana. Jalu Permana adalah siswa kelas 12 jurusan televisi yang pernah masuk dalam babak semifinalis Duta Bahasa Sumatera Utara dan juga pernah mengikuti ajang fashion show busana daerah dan mendapat juara 3 diselenggarakan di Hotel Ahmad Tahir. Selain Jalu Permana, ada juga Muhammad Wira Aulia Sikumbang. Ia juga merupakan siswa berprestasi yang pernah mendapat juara Harapan 2 pada perlombaan teater tingkat nasional yang diselenggarakan di Unimed Medan. Karena saya suka monolog, jadi saya ngambilnya individu. Karena pun bagi saya memerankan monolog itu asik karena kita memerankan beberapa karakter. Menurut Suhaib Ambarita, salah seorang guru SMK BBC Medan, piala yang telah diraih oleh siswa-siswi SMK BBC Medan kurang lebih 50 piala. Nah, jadi piala itu semuanya diraih siswa-siswi. Nah, kalau guru-guru biasanya kan lomba-lomba itu mereka kan mendapatkan sertifikat, ya kan, dan itu untuk guru masing-masing. Tapi kalau piala yang tertinggal di sekolah itu biasanya ada perlombaan yang diikuti siswa-siswi. Muhammad Wira dan Jalu Permana memberikan tips bagi teman-teman yang ingin berprestasi seperti mereka, agar jadilah diri sendiri, jangan mencoba untuk menjadi orang lain,